Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dinda Dia Wulandari dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29022500029 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai materi otonomi daerah, infrastruktur, dan pemenataan pembangunan dalam matkul perekonomian Indonesia. Untuk pembahasannya, langsung saja mari kita mulai. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu apa pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat. Dan pengertian daerah otonom berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari daerah otonom ini dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten. Untuk berikutnya di sini terdapat landasan atau dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen kedua yang terdiri dari Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua adalah Ketetapan MPR RI nomor 15 /MPR /1998 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 4 /MPR /2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat. Selanjutnya adalah asas dan prinsip otonomi daerah. Untuk asas otonomi daerah terdiri dari 3, yaitu yang pertama, asas desentralisasi, kedua, asas dekonsentrasi, dan yang ketiga, tugas pembantuan. Untuk prinsip otonomi daerah, yang pertama yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya. Yang kedua, prinsip otonomi nyata, dan yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Untuk selanjutnya yaitu tujuan otonomi daerah. Dari segi manajemen pemerintahan, tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, dari segi ekonomi pembangunan, tujuannya adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, dari segi politik, tujuannya adalah untuk mengikut sertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah. Untuk yang keempat, yaitu dari segi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing. Untuk berikutnya adalah jenis otonomi daerah. Yang pertama adalah otonomi formal, yaitu pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar pertimbangan rasional dan praktis. Urusan diserahkan ke daerah apabila diyakini akan lebih efektif dan efisien apabila diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah otonomi material,
yaitu pembagian kewenangan dan tanggung jawab secara terperinci atau eksplisit dan tegas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah. Yang ketiga adalah otonomi real, yaitu kombinasi antara otonomi material dengan otonomi formal atau jalan tengah. Penyerahan urusan, tugas, dan wewenang kepada daerah harus didasarkan pada faktor nyata atau real yang ada di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu infrastruktur. Pengertian infrastruktur menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Jadi, secara umum infrastruktur ini memiliki arti fasilitas untuk kepentingan umum. Contohnya seperti jalan tol, stadion, jembatan, bendungan, terminal, jaringan listrik, jalan desa, tambatan perahu, prasarana air bersih, dan irigasi perdesaan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis infrastruktur. Yang pertama yaitu infrastruktur keras. Infrastruktur ini yang bisa kita lihat dari segi fisiknya, yang berupa bentuk secara nyata. Biasanya jenis infrastruktur ini mencakup jalan raya, pelabuhan, bandara, saluran irigasi, dan jenis fasilitas umum lainnya. Yang kedua yaitu infrastruktur keras non-fisik, yang mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung sarana dan prasarana secara umum yang berguna untuk mendukung berbagai kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat umum. Misalnya, terkait pengadaan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan penyediaan pasokan listrik, serta upaya yang berhubungan dengan pengadaan sumber pasokan energi. Yang ketiga yaitu infrastruktur lunak. Adalah semua hal yang berperan sebagai penunjang kelancaran berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat luas, di mana hal itu tidak terlihat bentuk fisik dan wujudnya secara kasat mata. Umumnya hal tersebut bergerak di dalam suatu aturan, sistem, dan juga norma yang disediakan oleh pihak pemerintah maupun non-governmental organization atau NGO. Contohnya seperti penerapan etika kerja yang baik dan benar, layanan publik, peraturan yang dibuat oleh pemerintah mencakup undang-undang yang berisi mengenai aturan hukum, perdagangan, dan lainnya. Untuk selanjutnya, di sini terdapat fungsi dan manfaat infrastruktur. Fungsi infrastruktur yaitu yang pertama sebagai penunjang kegiatan masyarakat umum, dan yang kedua memfasilitasi dan mendukung kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti distribusi barang dan jasa. Dan untuk manfaat infrastruktur, yang pertama manfaat di bidang sosial. Infrastruktur ini berperan sebagai sarana komunikasi. Apabila tidak ada infrastruktur, maka sebuah daerah akan terisolasi dan tidak bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan daerah lainnya. Yang kedua, manfaat di bidang ekonomi, yaitu sebagai sarana untuk melakukan berbagai transaksi jual beli, sarana penghubung, dalam melakukan distribusi produksi dan juga jasa dengan lancar. Yang ketiga, manfaat di bidang budaya, yaitu bermanfaat menjadi salah satu kebudayaan itu sendiri. Misalnya saja, yaitu rumah-rumah adat. Dalam hal tersebut, infrastruktur yang berupa rumah-rumah adat dibangun sesuai dengan kebudayaan yang ada di tempat tersebut. Untuk pembahasan yang berikutnya adalah pemerataan pembangunan. Pengertiannya, dalam Undang-Undang Dasar 1945,
Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil. Hal ini menjadi amanah kelima Pancasila. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau tercermin dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pemerataan pembangunan. Tujuan pemerataan pembangunan adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, di mana setiap daerah di Indonesia mendapatkan pengembangan infrastruktur, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Pemerataan pembangunan ini juga bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota sedangkan daerah lainnya tertinggal, tetapi semuanya harus merata baik di kota maupun di desa, sehingga semua warga negara dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama tanpa perlu melakukan urbanisasi. Berikutnya di sini terdapat beberapa upaya pemerataan pembangunan. Yang pertama yaitu percepatan pembangunan secara optimal. Kedua, fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Keempat, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Kelima, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi. Keenam, mengoperasionalisasikan rencana tata ruang. Ketujuh, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 8. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ke-9, pemerataan kesempatan kerja. Sekian, mungkin itu saja pembahasan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun kalimat yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.